Senjata pertempuran Qi dari 108 senjata suci sangatlah kuat. Lu Ming memegang pedang suci agung dan menebasnya. Sinar cahaya pedang membubung ke langit dan berbenturan dengan kapak besar. Ledakan. Di udara, kapak raksasa dan cahaya pedang raksasa saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Lalu, keduanya dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Membunuh! Membunuh! Lu Ming berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang lawannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan satu pemikiran, senjata Sein di sekelilingnya mulai menyerang lawannya. Tetua kekar itu berteriak dan melambaikan kapak perangnya, membuat senjata tempurnya beterbangan. Lu Ming bergegas maju dengan pedang tempur di tangan. Pedang itu bersinar dengan cahaya suci seputih susu. Dentang. Keduanya saling bertukar pukulan, dan mereka masih sama-sama cocok. Lu Ming mundur selangkah dan mengambil satu langkah di udara, lalu menyerang lawannya lagi. Lawannya juga melakukan hal yang sama. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Battle Sword dan Battle Axe terus bertabrakan satu sama lain, mengirimkan percikan api ke segala arah. Seolah-olah ada badai yang bertiup di udara. Seluruh penonton terdiam menyaksikan tanpa berkedip. Banyak orang sudah mati rasa terhadap kekuatan tempur Lu Ming. Mungkinkah orang suci yang agung pun tidak dapat mengalahkan Lu Ming? Mungkinkah diperlukan ahli yang lebih kuat? Itu akan sangat memalukan. Wajah Master Sekte itu menjadi semakin suram. Senjata suci agung di tangan Lu Ming adalah milik Putra Ilahi. Dia telah memberikannya kepada Putra Ilahi. Sekarang, benda itu ada di tangan Lu Ming dan menjadi senjatanya. Lu Ming dan tetua kekar itu bentrok langsung. Mereka bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Semakin banyak lelaki tua kekar itu bertarung, dia menjadi semakin terkejut dan cemas. Seorang biksu agung telah menyerang seorang pemuda yang berada di tahap awal alam biksu cerah, dan dalam sebuah pertarungan langsung, dia gagal untuk menjatuhkannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua Azure. Serangannya menjadi semakin ganas. Dentang. Lu Ming bertukar pukulan lagi dengan lawannya dan mundur. Pada saat ini, mata Lu Ming menjadi hitam pekat, seperti dua kolam yang dalam, tak terduga. Pada saat itu, tetua kekar itu sepertinya menyadari bahwa Lu Ming telah menghilang. Antara langit dan bumi, naga raksasa menerkam ke arahnya. Ilusi, hancurkan. Orang tua kekar itu meraung. Jiwa di lautan kesadarannya bersinar, dan kapak perang di tangannya tersapu, menghancurkan segalanya. Teknik ini adalah teknik ilusi jiwa, yang diperolehnya dari Qiu Yingying. Bas. Setelah melemparkan ilusi jiwa, Lu Ming maju selangkah dan menyerang sesepuh kekar itu. Tidak baik. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, terutama mereka yang berasal dari Sekte Iblis Langit, terkejut. Mereka melihat lelaki tua kekar itu tiba-tiba menebas dengan liar ke udara. Tubuh Lu Ming mendekat dengan kecepatan tinggi, tetapi pihak lain sepertinya tidak bereaksi apapun. Bas. Pedang Lu Ming ditujukan pada tetua kekar itu. Enyah. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu meraung. Dia sepertinya merasakan bahayanya dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Lu Ming. Kapak itu mengenai pedang tempur dan memblokir serangan Lu Ming. Sepertinya kekuatan jiwaku tidak cukup. Lu Ming bergumam. Karena perpaduan tubuh utama dan tubuh sekunder, kekuatan jiwa Lu Ming telah meroket dan sekarang setara dengan kekuatan jiwa penguasaan awal seorang bijak yang hebat. Namun, pihak lain juga merupakan penguasaan awal yang hebat dan kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun Lu Ming telah menggunakan teknik ilusi jiwa untuk membuat pihak lain berhalusinasi, pihak lain masih bisa merasakannya ketika dia dihadapkan pada pukulan fatal. Sama seperti di pelelangan harta karun, kekuatan jiwa Qiu Yingying jauh di atas pihak lain, tetapi pihak lain tidak dapat merasakannya sama sekali dan benar-benar terjebak dalam ilusi. Membunuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan lebih dari 100 senjata suci, semuanya menyerang, terbang menuju sesepuh kekar itu. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menyerang sesepuh kekar itu. Orang tua kekar itu meraung. Dia terus mengayunkan kapak perangnya, membawa serta angin kencang yang menyapu segala arah. Lu Ming tidak bisa mendekat. Menurutmu ini akan berhasil? Menekan. Glabella Lu Ming bersinar dan piringan formasi Tai Chi muncul, diisi dengan rune yang tak ada habisnya. Pola Tai Chi muncul dan menekan lelaki tua kekar itu. Cakram formasi Tai Chi misterius dan kuat.
Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, kekuatan yang bisa dikeluarkannya juga menjadi lebih kuat. Bas! Pola Tai Chi menekan lelaki tua kekar itu. Pola Tai Chi mengandung kekuatan penghancur dan penyegelan. Tubuh lelaki tua kekar itu bergetar dan dia mundur. Membunuh. Luming tiba dan menebas dengan pedangnya, memotong tetua kekar itu menjadi dua. Namun, sebagai seorang Supreme Saint, ia tidak akan mati meski ia dibelah dua. Tubuh tetua, yang telah terpotong menjadi dua, mundur dengan panik. Luming mengejarnya tanpa henti, ingin membunuhnya. Cukup, Grandmaster Sekte Iblis Langit melambaikan tangannya, dan energi Saint-nya melingkari sesepuh itu seperti pita, menariknya ke belakang. Tetua kekar melepaskan diri dari jangkauan ilusi Luming. Kedua bagian tubuhnya terhubung dan pulih dengan cepat. Dia memandang Luming dengan rasa takut yang masih ada. Dia hampir dibunuh oleh Luming sekarang. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka. Luming hampir membunuh seorang suci agung dengan budidayanya di alam suci awal yang cerah. Apa yang salah? Jika orang suci yang cerdas tidak dapat melakukannya, maka orang suci yang agung dapat melakukannya. Sekarang orang suci agung tidak dapat melakukannya, apakah Anda, orang suci absolut, akan mengambil tindakan? Luming memandang Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan mengejek. Dia sangat membenci Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan ingin segera membunuhnya. Dia benar-benar memberikan Xie Nianxing kepada Raja Dharma Roh Jahat untuk merasukinya. Dia mungkin sudah merencanakan ini sejak Xie Nianxing bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu dan diterima sebagai muridnya. Beraninya kamu, Luming. Ini adalah Sekte Iblis Tian Yu. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu kejam di sini? Baiklah, sekarang serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara dengan acuh tak acuh dan mengubah topik menjadi harta karun Kaisar Chang. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan membiarkanmu melihat seseorang terlebih dahulu. Luming tersenyum. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara, dan Mo yang muncul di tangannya. Saat ini, Mo yang masih pingsan di tangan Luming. Yang, apa yang kamu lakukan padanya? Ekspresi Grandmaster Sekte Iblis Langit sedikit berubah saat dia mencaci maki. Tidak banyak, orang ini sedang mengejar murid lembah Dewa Nagaku. Saya kebetulan bertemu dengannya, jadi saya menjatuhkannya dan membawanya ke sini. Luming tersenyum tipis. Sekarang, beri aku yang, Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara dengan nada memerintah. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus memberi saya Nianxing terlebih dahulu. Kami masing-masing akan menukar satu orang. Itu adil, kata Luming. Sebagai ganti Nianxing, sungguh sebuah lelucon. Nianxing adalah muridku, jadi bagaimana aku bisa menukar murid lain dengan murid ini? Grandmaster Sekte Iblis Langit segera menolak. Ekspresi Luming tidak berubah. Dia sudah lama menebak hasil ini. Pihak lain ingin menggunakan Xie Nianxing untuk membiarkan roh jahat Sakyamuni merasukinya. Mengapa dia menukar Mo Yang? Jadi kamu tidak bertukar. Saya telah mencari jiwa Mo Yang sebelumnya, dan saya menemukan rahasia mengejutkan dalam ingatannya. Luming tersenyum. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berubah. Matanya menjadi lebih menyeramkan saat dia menatap Luming. Jangan berbohong padaku, tidak ada yang bisa mencari jiwa Yang. Saya tahu Anda telah memasang segel di dekat jiwa Mo Yang. Sekali Anda mencari jiwanya, jiwa itu akan hancur. Sayangnya, Anda meremehkan saya. Luming tersenyum tipis. Senyumannya membuat ekspresi Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjadi semakin jelek. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk mencoba menipuku. Lepaskan yang, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mencibir dan melangkah maju. Berhenti. Satu langkah lagi dan aku akan membunuhnya. Luming meraih leher Mo Yang dan berkata dengan dingin sambil mundur. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan mengumumkannya ke publik. Sekte Iblis Tian Yu adalah sisa dari pemujaan roh jahat. Di dasar Gunung Iblis, ada seorang murid Raja Pemujaan Roh Jahat. Ada juga orang-orang dari Sekte Pedang Tanpa Tujuan yang bersembunyi di Sekte Iblis Tian Yu. Luming mundur saat dia berbicara. Suaranya bergema di seluruh tempat. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata banyak orang membelalak kaget saat mereka melihat Master Sekte dari Sekte Iblis Langit.
Sekte Iblis Tianyu sebenarnya adalah sisa-sisa agama roh jahat, apakah itu nyata? Ledakan. Master Sekte dari Sekte Tianshan bersinar dengan cahaya suci saat dia memandang Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dengan dingin. Apakah perkataan Lu Ming benar? Omong kosong. Bagaimana Anda bisa mempercayai rencana kikuk yang menabur perselisihan? Kata Master Sekte Iblis Langit dengan dingin, wajahnya sangat suram. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Tianshan terus berubah. Mungkin, ini memang rencana Lu Ming untuk menabur perselisihan. Jika saya ingin memverifikasi apakah itu benar atau tidak, saya hanya perlu mencari lagi jiwa Mo yang di tempat dan memproyeksikan gambaran itu ke dalam ingatannya. Bukankah itu akan memperjelas semuanya? Petik 2. Semuanya, apakah kamu ingin melihatnya? Itu sangat menarik. Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia mengangkat Mo Yang dan menunjuk ke ruang di antara alisnya, seolah dia akan mencari jiwanya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin menyakiti Yang kamu mendekati kematian. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berteriak sambil mengusap cakarnya. Cakar iblis raksasa terbentuk dan menyapu Lu Ming. Cakar iblis itu mengeluarkan mesin yang menakutkan. Ia ingin membunuh Lu Ming dan Mo Yang bersama-sama dan menghancurkan buktinya. Suara mendesing. Jauh di langit, cahaya pedang yang menyilaukan menebas, membelah cakar iblis itu menjadi dua. Cahaya pedang menyatu, dan sesosok tubuh muncul di samping Lu Ming. Itu adalah Master Awan Lembah Naga. Apa yang salah? Kamu ingin membungkamku, takut agama roh jahatmu akan terungkap. Kata Master Lembah Naga Awan. Yun Ruoksu, kamu di sini. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh mereka. Kalau begitu, kita akan menghancurkan lembah Dewa Naga. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Saya pikir kita harus mencari jiwa Mo Yang terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Lu Ming dan Master Lembah Naga Awan, dia hanya bisa mengesampingkan Lu Ming untuk sementara waktu jika menyangkut kultus roh jahat. Jika Sekte Iblis Tianyu benar-benar sisa-sisa roh jahat, dan apa yang dikatakan Lu Ming benar, maka masalahnya akan menjadi serius. Jelas sekali bahwa Sekte Iblis Tianyu menggunakan mereka sebagai alat untuk memicu perselisihan internal di wilayah Chang. Jika mereka tidak hati-hati, Sekte Tiansen akan hancur. Masalah sebesar ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu benar, aku akan mencari jiwa mereka terlebih dahulu. Jika kata-kata Lu Ming salah, belum terlambat untuk membunuh mereka. Kata pemimpin Sekte Pedang Jiuk Xiao. Ekspresi Grandmaster Sekte Iblis Langit berubah. Lalu, dia berkata dengan dingin, baiklah, biarkan mereka mencari jiwa kita. Kami akan membunuh mereka setelah kami membuktikan Sekte Iblis Langit tidak bersalah. Lu Ming, cari jiwa mereka. Grandmaster Sekte Iblis Langit mundur, dan ekspresinya kembali normal. Dia memiliki hati nurani yang bersih. Baiklah, Tuan, kamu dapat mencari jiwanya dan memproyeksikan gambarnya. Lu Ming berkata kepada Master Lembah Naga Awan sambil menyebut Mo Yang. Baiklah, Master Cloud Dragon Valley mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Mo Yang. Lakukan. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tiba-tiba meraung dan menyerang. Dia memukulkan telapak tangannya ke arah Master Sekte dari Sekte Tianshan yang berada di sampingnya. Pada saat yang sama, banyak orang di antara kerumunan itu yang bergerak. Serangan mengerikan dilancarkan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kamu, Master Sekte dari Sekte Tianshan terkejut. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Namun, dia terpaksa mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Karena tergesa-gesa, sulit baginya untuk sepenuhnya memblokir serangan pihak lain. Master Sekte Dewa Surgawi lebih waspada, sedangkan mereka yang kurang waspada langsung dibunuh. Di tempat kejadian, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Ah! Raungan yang tidak diinginkan bergema di seluruh langit dan bumi di dalam Sekte Tiansen. Raungan ini datang dari Sekte Orang Suci Dewa Surgawi lainnya. Kali ini, ada dua orang suci absolut dari Sekte Dewa Surgawi. Di sampingnya, Master Menara-Menara Iblis Darah melancarkan serangan ke arahnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu langsung menghancurkan hati Sainnya. Cahaya pedang itu meledak, dan ahli spiritual Supreme Sein dari Sekte Tianshan pun mati.
Selain itu, pakar Sekte Yudu juga menyerang pakar Sekte Bulan Jahat dan Sekte Pedang Jiuk Xiao. Master Sekte Bulan Jahat terluka parah, tapi untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan tidak terbunuh. Pada saat itu, banyak ahli dari 3 sekte terbunuh. Menara Iblis Darah, Sekte Racun Keinginan, kalian semua pengkhianat. Master Sekte Dewa Surgawi meraung. Lu Ming benar, Anda memang sisa-sisa roh jahat. Grandmaster dari Sekte Pedang Jiuk Xiao meraung. Mereka baru saja menderita kerugian besar. Sejak Lu Ming mengatakan bahwa Sekte Setan Tian Yu adalah sisa-sisa agama roh jahat, mereka sedikit banyak mengembangkan rasa kewaspadaan terhadap Sekte Setan Tian Yu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Racun Keinginan dan Menara Iblis Darah sebenarnya adalah burung berbulu. Mereka akhirnya bergerak. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Ini adalah rencananya. Dia akan menggunakan alasan mencari jiwa Mo Yang untuk memeras Sekte Iblis Tian Yu. Rencananya sangat sukses, dan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tidak berani mengambil risiko. Namun, dia tidak menyangka bahwa Menara Iblis Darah dan Sekte Racun Keinginan sebenarnya adalah burung berbulu. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Suaranya sangat dingin saat dia melancarkan badai serangan ke Master Sekte Dewa Surgawi. Kekuatan dari 3 sekte besar, Sekte Tianshan, Sekte Pedang Jiuk Xiao, dan Sekte Bulan Jahat, pada awalnya sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tian Yu, Menara Iblis Darah, dan Sekte Yudu. Namun, mereka baru saja disergap. Salah satu orang suci absolut dari Sekte Dewa terbunuh, Ketua Sekte Bulan Jahat terluka parah, dan orang suci absolut lainnya dari Sekte Pedang Jiuk Xiao juga terluka parah. Mereka berada dalam bahaya besar. Satu-satunya yang bisa mempertahankan kekuatan tempur puncaknya adalah pemimpin Sekte Pedang Jiuk Xiao. Adapun para biksu agung dan biksu cerah, mereka menderita kerugian yang lebih besar lagi. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Membunuh. Pada saat ini, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari gunung iblis lain, membunuh mereka. Sekte pedang yang tidak memiliki niat memang ada di sini. Ada juga orang dari roh jahat. Ada 4 orang suci yang mutlak. Seseorang berteriak ketakutan, memperlihatkan ekspresi putus asa. Dapat diketahui bahwa ada 2 kelompok orang di antara orang-orang yang bergegas keluar. Satu kelompok berasal dari Sekte Pedang Tanpa Tujuan, dipimpin oleh 2 orang suci absolut. Kelompok lainnya mengenakan jubah hitam dan seharusnya ahli dari roh jahat. 2 orang yang memimpin mereka juga adalah para Sein absolut. Orang-orang dari 3 sekte, Sekte Dewa Surgawi, Sekte Pedang Jiuk Xiao, dan Sekte Bulan Jahat, tampak putus asa. Minger, jaga dirimu baik-baik, kata Master Lembah Naga Awan kepada Lu Ming. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang para penanam roh jahat. Mengaum, raungan naga terdengar, dan Patriark Naga Es muncul. Cakar naganya yang besar mencengkeram 2 orang suci mutlak dari Sekte Pedang yang tidak memiliki tujuan. Patriark Naga Es di Lembah Dewa Naga. Ekspresi kedua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang yang tidak disengaja berubah secara drastis. Mereka mematikan lampu pedang yang menakutkan ke arah leluhur tua Naga Es. Suara mendesing, pedang hitam dan putih Ki menembus kehampaan dan menebas Master Menara-Menara Iblis Darah. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, singa matahari dewa muncul. Pemimpin lembah-lembah Naga Es juga muncul dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun Sekte Dewa dan Sekte besar lainnya sebelumnya telah membahas tentang penghancuran lembah Dewa Naga, mereka tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Jika ahli dari Sekte Dewa, Sekte Pedang Jiuk Xiao, dan Sekte Bulan Jahat semuanya mati di sini, kekuatan yang tersisa di wilayah Azure akan sangat lemah. Inilah yang diinginkan oleh roh jahat. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi roh jahat. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Banyak orang suci yang terbang ke langit dan mulai bertarung. Pertarungan antara para biksu absolut terlalu mengerikan. Ki yang melimpah bisa membunuh para biksu agung dan biksu yang cemerlang, belum lagi mereka yang berada di bawah alam biksu. Mereka semua memiliki murid di bawah. Jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka di bawah, murid dari kedua belah pihak akan mati. Para biksu mutlak terbang ke langit dan bertarung. Yang lain di bawah berkelahi, dan teriakan terus berdatangan.
King kecil, itu ada di Gunung Iblis itu. Mata Lu Ming menyapu seluruh area. Berdasarkan gambaran yang dia lihat dalam ingatan Moyang, tatapannya tertuju pada tempat di mana banyak sekte berkumpul. Xian Yanxing dipenjarakan di bawah Gunung Iblis. Jiwa guru iblis darah roh jahat juga berada di bawah. Lu Ming melangkah maju. Dia membawa senjata Sein di sekelilingnya dan pedang di tangannya. Dengan satu tebasan, dia membunuh seorang Sein dari sekte iblis Tianyu. Puff! Kemudian, dia membunuh Sein lain dari sekte Yudu dengan satu serangan. Setelah membunuh beberapa orang, Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia menggunakan langkah angin yang bergemuruh dan sosoknya berkedip saat dia menuju ke arah Gunung Iblis. Lu Ming, mati! Dengan raungan keras, seorang pria parubaya berotot menyerang Lu Ming dengan pedang iblis di tangannya. Auranya sangat mengejutkan. Ini adalah orang suci yang hebat. Dia bahkan lebih kuat dari tetua kekar yang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Dentang! Sinar pedang pihak lain secara langsung menghancurkan sinar pedang Lu Ming dan menebas pedang tempur Lu Ming. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak terhentikan melonjak ke arahnya. Dia mundur terus-menerus, ki dan darahnya bergejolak, dan seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang bijak yang hebat, penguasaan yang luar biasa. Ini adalah seorang ahli dalam bidang penguasaan agung yang agung. Dia sangat kuat dan Lu Ming bukan tandingannya. Melumpuhkannya terlebih dahulu. Setelah pertempuran selesai, kami akan mengungkap rahasianya. Beberapa orang lagi muncul di depan Lu Ming. Mereka semua adalah orang suci yang agung. Salah satunya adalah tetua kekar yang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Matanya dingin. Ada total 4 orang suci agung. Lu Ming tidak mungkin mengalahkan mereka. Aura 4 orang suci agung meledak dan menekan Lu Ming. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Senjata suci di sekelilingnya terbang ke tubuhnya dan menghilang. Sebuah tombak besar muncul di tangannya. Tombak reinkarnasi. Zhen Yuan menuangkan ke dalam tombak reinkarnasi. Seberkas energi diaktifkan, dan lapisan cahaya hitam muncul di tombak itu. Kamu masih ingin membunuh kami? Mati! Pria parubaya itu menebas Lu Ming lagi. Membunuh. Lu Ming memegang tombak reinkarnasi dan menebas dengan sekuat tenaga. Dengan dentang, pedang pertempuran di tangan pria parubaya itu langsung dipotong menjadi 2 oleh tombak reinkarnasi. Tombak reinkarnasi tidak berhenti. Dengan satu tebasan, tubuh pria parubaya itu terbelah 2 dari tengah. Seorang ahli bijak yang hebat telah jatuh. 3 orang suci lainnya hampir mati ketakutan. Itu adalah orang suci yang hebat, tapi dia dibunuh oleh tombak Lu Ming. Bahkan pedang iblis dari senjata suci agung itu terpotong menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Mundur, mundur. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu mundur. Semakin jauh mereka dari Lu Ming, semakin baik. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menebas dengan tombak reinkarnasi. Sebuah cahaya gelap menyala dan tubuh ketiga orang suci agung itu menjadi kaku. Mata mereka melotot dan mereka tampak ngeri. Kemudian, tubuh mereka dicabik-cabik dan jiwa mereka hancur. 3 orang suci tertinggi terbunuh dalam satu gerakan. Orang-orang lain di dekatnya sangat ketakutan. Mereka mundur dengan panik dan menjaga jarak dari Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan terus berjalan menuju Gunung Iblis. Sepanjang jalan, ada ratusan orang dari Sekte Pedang Tanpa Niat dan Sekte Roh Jahat yang berada di tengah. Mereka langsung dibunuh oleh tombak Lu Ming, dan ratusan orang terbunuh dalam sekejap. Lu Ming bermandikan darah, tampak seperti Dewa Iblis saat dia datang ke Gunung Iblis. Buka! Lu Ming memegang tombak reinkarnasi dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tombak reinkarnasi membesar dengan cepat dan kemudian menebas Gunung Iblis dengan keras. Tombak ini seperti tombak dewa. Saat ditebas, istana besar di Gunung Iblis langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tombak reinkarnasi, Gunung Iblis yang menjulang tinggi terbelah menjadi 2 dengan suara keras. Batu-batu besar berterbangan kemana-mana, seolah hari kiamat telah tiba. Gunung Iblis terbelah, memperlihatkan gua bawah tanah di bawah gunung. Siapa ini? Dan EBSP, suara tajam bergema di langit. Di gua bawah tanah, kabut darah berkumpul dan membentuk wajah raksasa.
Xie Nianxing duduk di sana, tidak bergerak, seolah dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar. King kecil, hati Lu Ming bergetar. Dia tidak menyangka akan bertemu Xie Nianxing lagi di tempat dan keadaan seperti itu. Sekte Iblis Tianyu dan kultus roh jahat harus dihancurkan dan dibunuh. Mata Lu Ming dipenuhi lapisan merah darah, dan niat membunuhnya sangat kuat. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mati, terdengar teriakan keras. Seorang tetua berjubah hitam bergegas keluar dari gua bawah tanah. Demonic Ki melonjak dari tubuhnya, dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah orang suci yang mutlak. Sekte Iblis Tianyu secara khusus memanggil orang suci tertinggi untuk menjaga gua bawah tanah ini. Bunuh dia. Wajah raksasa yang dibentuk oleh Raja Iblis Darah itu menjerit. Mati. Aura iblis dari orang suci absolut dari Sekte Iblis Tianyu melonjak ke langit saat dia mencakar Lu Ming. Cakar iblis yang menakutkan itu lebih besar dari gunung. Bahkan seorang ahli di alam kesempurnaan agung yang agung akan terbunuh oleh cakar ini, apalagi seorang Sageming. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia masih bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Kaulah yang akan mati." Tombak reinkarnasi membesar dan menebas. Cakar iblis yang dibentuk oleh biksu mutlak dari Sekte Iblis Tianyu langsung terbelah. Tombak reinkarnasi tidak berhenti dan terus menebas orang suci absolut dari Sekte Iblis Tianyu. Bagaimana mungkin? Mata orang suci absolut dari Sekte Iblis Langit melebar. Dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya terkunci oleh tombak reinkarnasi. Seolah-olah ada kekuatan reinkarnasi yang membuatnya mustahil untuk menghindar. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Dia meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, dia menemukan ratusan cetakan telapak tangan. Ratusan cetakan telapak tangan bergabung dan membentuk cetakan telapak tangan iblis raksasa, yang menghantam tombak reinkarnasi. Namun, semuanya sia-sia. Saat tombak reinkarnasi menebas, cetakan telapak tangan iblis itu runtuh. Tombak reinkarnasi menebas orang suci mutlak dari Sekte Iblis Tianyu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Orang suci absolut mengeluarkan teriakan mengerikan yang menggema di seluruh Sekte Iblis Tianyu. Kemudian, dia dipotong menjadi dua oleh Lu Ming, dan jiwanya dimusnahkan. Seorang suci yang mutlak telah meninggal. Adegan ini dilihat oleh semua orang yang hadir, dan membuat hati mereka bergetar. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Yudu. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Seorang suci tertinggi terbunuh oleh tombak Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sial, sial, bagaimana bajingan kecil ini bisa mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan? Grandmaster Sekte Iblis Langit adalah yang paling terkejut. Dia terus berteriak di dalam hatinya, dan wajahnya berubah. Hahaha, pembunuhan yang bagus. Sisa-sisa roh jahat ditakdirkan untuk dihancurkan lagi. Pemimpin lembah itu tertawa, dan cahaya pedangnya bagaikan seekor naga, sehingga memaksa biksu mutlak dari roh jahat untuk mundur. Bagaimana mungkin? Wajah raksasa Master Iblis Darah itu juga menjerit. Raja Iblis Darah, aku akan membunuhmu sekarang. Lu Ming memegang tombak reinkarnasi dan menyerang Ratu Iblis Darah. Tombak reinkarnasi dapat membunuh siapapun yang berada di bawah level Kaisar. Meskipun Raja Iblis Darah adalah ahli tingkat Kaisar pada puncaknya, dia hanya memiliki sedikit jiwa, jadi dia masih bisa dibunuh. Sial, sekumpulan sampah. Saya hanya bisa mengambil alih tubuhnya sekarang. Master Iblis Darah meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, mengalir ke dahi Xie Nianxing. Tidak baik, ekspresi wajah Lu Ming berubah dan dia bergegas menuju Xie Nianxing. King kecil, bangun, Lu Ming berteriak, tapi tidak ada gunanya. Xie Nianxing tidak bangun. Terlebih lagi, tubuh Xie Nianxing ditutupi lapisan cahaya darah. Tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Lu Ming sangat cemas. Jelas sekali, Raja Iblis Darah sedang mencoba merasuki Xie Nianxing. Dia ingin menghancurkan keinginan spiritual Xie Nianxing dan menggantikannya. Lu Ming tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata Lu Ming dipenuhi tekad. Dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan hukum Arai Dao. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Rune bukanlah prasasti, melainkan tingkat yang lebih tinggi.
Hanya mereka yang memahami kekuatan hukum yang bisa melepaskannya. Sejumlah besar menyelimuti Lu Ming dan dia duduk bersila. Ruang di antara alisnya bersinar dan seseorang kecil muncul. Itu adalah jiwa Lu Ming. Jiwa Lu Ming bergegas menuju Glabella Xian Yanxing dan memasukinya. Saat berikutnya, jiwa Lu Ming muncul di negeri yang luas. Tempat ini adalah lautan kesadaran Xian Yanxing. Saat Lu Ming masuk, dia melihat sosok Xian Yanxing. Pada saat ini, Xian Yanxing dikelilingi oleh awan kabut berwarna merah darah. King kecil, Lu Ming meraung dan bergegas mendekat. Sosok Xian Yanxing bukanlah jiwanya. Dia belum menerobos ke alam Sein, jadi dia belum memadatkan jiwanya. Itu adalah keinginan rohaninya. Kehendak spiritual seseorang dapat memproyeksikan bentuk fisik ke dalam lautan kesadarannya. Itu seperti bagaimana Lu Ming dapat memproyeksikan bentuk fisik di lautan kesadarannya di masa lalu. Namun, jiwanya tidak mungkin memasuki lautan kesadaran orang lain seperti Lu Ming. Ketika kehendak spiritual seseorang berhasil menembus alam Sein, maka hal itu akan membentuk sebuah jiwa. Jika Raja Iblis Darah memurnikan keinginan spiritual Xian Yanxing, itu sama saja dengan menghilangnya Xian Yanxing dari dunia. Lu Ming, seru Xian Yanxing. Dia tidak menyangka Lu Ming akan sampai ke lautan kesadarannya. Raja Iblis Darah, mati. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Raja Iblis Darah. Dengan ayunan telapak tangannya, hukum kekacauan beredar dan menebas jiwa Raja Iblis Darah. Hukum nomologis dipahami setelah seseorang memahaminya. Mereka meminjam hukum langit dan bumi dan bukan energinya sendiri. Oleh karena itu, jiwa juga dapat menggunakan hukum. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mati, Ratu Iblis Darah berteriak dengan dingin dan mengembun menjadi bentuk manusia. Itu adalah wujud seorang wanita tua. Dia mengulurkan cakarnya yang layu dan meraih Lu Ming. Bang, telapak tangan Lu Ming mengenai cakar Raja Iblis Darah. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan melonjak, seolah-olah itu akan merobek lengannya. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat. Hukum kekacauan terus beredar dan akhirnya melenyapkan kekuatan ini. Meskipun Raja Iblis Darah hanyalah secuil jiwanya, dia adalah eksistensi setingkat kaisar di puncak kejayaannya. Fondasinya terlalu kuat, dan Lu Ming tidak bisa menandinginya sama sekali. Meskipun kekuatan jiwa Lu Ming sudah setara dengan orang suci tertinggi, itu tidak ada gunanya. Brat, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan gadis kecil ini hari ini, bahkan kamu harus tetap di sini. Ratu Iblis Darah mencibir dan melayang ke arah Lu Ming. Cakarnya yang layu terus mencakar Lu Ming. Teknik pedang yang saleh. Lu Ming punya ide. Dia menyebarkan teknik pedang ilahi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang, pedang jiwa, dan menebas Raja Iblis Darah. Itu sebenarnya adalah teknik pedang Dewa Penghancur Jiwa. Sayangnya kekuatan jiwamu terlalu lemah. Ratu Iblis Darah mencibir. Cakarnya meraih pedang pertarungan roh jiwa yang telah diubah oleh Lu Ming. Suara benturan logam terdengar dan pedang pertarungan roh jiwa terlempar. Bas! Pedang roh jiwa berubah kembali menjadi Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di samping Xian Yanxing. King kecil, kamu baik-baik saja. Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan cemas. Saya baik-baik saja. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Xian Yanxing berkata dengan cemas. Gadis bodoh, omong kosong apa yang kamu katakan? Jika kamu dalam bahaya, mengapa aku harus pergi? Jika aku harus mati hari ini, aku akan mati bersamamu. Lu Ming berkata, suaranya penuh kelembutan. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi dan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang bebek Mandarin yang berbagi nasib yang sama. Ratu Blood Demon mencibir dan menyerang mereka berdua sambil mencakar mereka. Inilah lautan kesadaranku. Keluar! Xian Yanxing berteriak. Kehendak spiritualnya bersinar, dan gejolak yang mengerikan menyebar ke arah Master Iblis Darah. Mata sang raja yang mendisiplinkan roh jahat menunjukkan ekspresi serius. Kedua cakarnya terus-menerus menyerang, mematahkan fluktuasi yang tak terlihat itu. Tidak mudah untuk memiliki seseorang. Seperti yang dikatakan Xian Yanxing, inilah lautan kesadarannya. Di lautan kesadarannya, Xian Yanxing mampu melepaskan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan jiwa asing.
Oleh karena itu, Master Iblis Darah selalu ingin melahap dan memurnikan lebih banyak jiwa untuk memperkuat jiwanya sendiri sebelum dia mulai merasuki Xie Nianxing. Namun kini, dia terpaksa memulai penguasaan bola terlebih dahulu. Membunuh. Lu Ming terus menggunakan teknik pedang dewa dan berubah menjadi pedang dewa. Dia bekerja sama dengan Xie Nianxing untuk melawan Master Iblis Darah. Sementara itu, pertempuran di luar semakin sengit. Sejumlah besar ahli telah jatuh di sini selamanya, darah mereka menodai seluruh gunung iblis. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tampak cemas saat melihat jiwa Lu Ming memasuki tubuh Xie Nianxing. "Kalian, pergi dan bunuh Lu Ming. Buru-buru," teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Beberapa orang suci agung segera menerkam Lu Ming. "Kamu sedang mencari kematian." Diiringi raungan yang panjang, cahaya pedang itu menembus langit dan dua Supreme Sein terbunuh seketika. Dengan kilatan cahaya pedang, Master Lembah Naga Awan muncul di samping Lu Ming, memegang pedangnya untuk memblokir serangan itu. "Membunuh. Kita harus membunuh Lu Ming dan membiarkan Sakyamuni berhasil merasukinya." Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjerit. Semua ini melibatkan masa depannya. Jika Raja Iblis Darah berhasil, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar yang hebat di masa depan. Dia tidak boleh dirusak oleh Lu Ming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa lawannya mundur sebelum menyerbu ke arah Master Lembah Naga Awan. Pada saat yang sama, dua orang suci absolut lainnya juga bergegas menuju Master Lembah Naga Awan. Pada saat itu, dua orang suci absolut muncul di sisi roh jahat. Roh jahat memiliki keunggulan dibandingkan para orang suci absolut. Di pihak pemuja roh jahat, sudah ada 11 orang suci absolut, termasuk 3 sekte utama, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Menara Iblis Darah. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya awalnya datang bersama 5 orang. Selain para biksu absolut dari Sekte Tianshan, Sekte Bulan Jahat, dan Sekte Pedang Jiuk Xiao, totalnya ada 9 orang. Namun, 2 di antara mereka terluka parah akibat serangan diam-diam tersebut. Situasinya tidak menguntungkan Tuan Awan Lembah Naga. 9 penampilan Cloud Dragon. Master Cloud Dragon Valley terus menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu berubah menjadi 9 naga awan yang terbang dan menghalangi para biksu mutlak di udara. Namun, para biksu absolut menyerang dan mengalahkan naga awan. Meskipun Master Cloud Dragon Valley kuat, dia hanya 1 orang. Akan sulit baginya untuk menghentikan pasukan gabungan yang terdiri dari beberapa orang. "Membunuh! Membunuh!" Beberapa biksu mutlak berteriak. Mereka mengendalikan hukum dan menggunakan kekuatan super mereka untuk membentuk kekuatan ofensif yang mengerikan yang mengalir ke arah Master Lembah Naga Awan. Ada juga beberapa orang dengan kekuatan tempur mengerikan yang tidak jauh lebih lemah dari Master Lembah Naga Awan. Mengaum. Dengan raungan naga, kepala keluarga naga es menyerbu dengan arus dingin yang menakutkan. Dia mengirim Sein absolut terbang dengan satu gerakan dan hampir membekukannya. Enyah. Naga es meraung dan menyerang dengan cakarnya. 2 orang suci absolut lainnya juga dipaksa mundur. Patriark Naga Es dan Master Lembah Naga Awan berdiri bersama untuk melindungi Lu Ming dan Xie Nianxing. Mengenakan biaya, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjerit. Setidaknya 5 orang suci absolut menyerang Lu Ming. Namun, Master Cloud Dragon Valley dan Patriark Ice Dragon tidak ingin melakukan kesalahan apapun, jadi mereka menjaga area itu dengan ketat. Pihak lain tidak bisa melewati mereka untuk sementara waktu. Di lautan kesadaran Xie Nianxing, pertempuran telah memasuki kondisi panas membara. Bagaimanapun, Patriark Iblis Darah adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan dengan pecahan jiwanya, dia masih menakutkan. Lu Ming dan Xie Nianxing bukanlah tandingannya. Mereka dikelilingi oleh Patriark Iblis Darah dalam cahaya berdarah. Lampu merah darah mengandung kekuatan hukum. Dia ingin menyatukan Lu Ming dan Xie Nianxing. Hehehe, nasibmu sudah ditentukan. Terima saja nasibmu. Raja Iblis Darah tertawa tajam. Kabut berdarah memenuhi udara. Lu Ming merasakan sakit yang merobek di jiwanya. Kehendak spiritual Xie Nianxing bergetar seolah tidak dapat menahannya lagi. King kecil, Lu Ming tidak mau menyerah. Jiwanya berubah menjadi pedang panjang dan menebas kabut darah di sekitarnya. Sayangnya, saat pertempuran berlanjut, kekuatan jiwa Lu Ming menjadi semakin lemah. Sudah sulit baginya untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Raja Iblis Darah.
Berjuanglah dengan sekuat tenaga. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ratu Iblis Darah tertawa. Dia tampak menikmati proses perjuangan Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat itu, tulang belakang Lu Ming memancarkan cahaya merah darah. Kemudian, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Dengan suara mendesing, garis keturunan prasasti penekan penjara mengalir ke glabella Xie Nianxing dan memasuki lautan kesadarannya. Bas! Begitu tiba dalam kesadaran Xie Nianxing, prasasti penekan penjara itu berubah dengan cepat seperti gunung. Dua kata, prasasti penjara, di bawahnya memancarkan cahaya cemerlang dan menekan Master Iblis Darah itu. Prasasti penekan penjara, bagaimana mungkin? Raja Iblis Darah menjerit. Ledakan. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, Raja Iblis Darah menjerit. Kabut darah bergulung dan membentuk tubuh wanita tua lagi. Wajahnya penuh kejutan dan kengerian. Bas! Prasasti penekan penjara semakin besar dan besar. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan tak terbatas, dan sekali lagi menekan Raja Iblis Darah. Ratu Iblis Darah menjerit dan mundur dengan cepat, tapi itu sia-sia. Dia sepertinya telah dikurung oleh prasasti penekan penjara dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Kali ini, tubuh Raja Iblis Darah langsung meledak. Bola kekuatan jiwa dilenyapkan oleh kekuatan prasasti penekan penjara. Ketika Raja Iblis Darah berkumpul kembali, tubuhnya telah menyusut banyak, dan dia tampak putus asa. Namun, prasasti penekan penjara itu jelas tidak berniat melepaskannya. Itu ditekan lagi. Master Iblis Darah berteriak ketakutan. Dia menjadi gila. Dia tidak pernah bermimpi bahwa prasasti penekan penjara akan muncul di sini. Prasasti penekan penjara adalah musuh klannya. Ledakan. Kali ini, Raja Iblis Darah bahkan lebih sengsara. Bentuknya langsung hancur, dan setelah berguling, sulit baginya untuk melakukan reformasi. Pada saat ini, kristal hitam muncul di kesadaran Xie Nianxing. Itu memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan dan hendak melahap jiwa Raja Iblis Darah. Ini adalah inti duniaku, kata Xie Nianxing. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengendalikan prasasti penekan penjara dan terbang kembali ke kepalanya. Ah, jangan! Raja Iblis Darah terus berteriak, seolah dia sangat ketakutan. Namun, masih ada bola energi jiwa yang diserap oleh inti dunia. Lu Ming mengenalinya. Inti dunia saat ini adalah apa yang dia peroleh di inti benua reruntuhan ilahi saat itu. Tadinya dia mengira itu adalah hati seorang suci, namun kini tampaknya itu adalah inti dunia yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Energi jiwa Raja Iblis Darah terus-menerus dilahap oleh inti dunia. Pada akhirnya, hanya bayangan hitam yang tersisa, terus berputar dan meronta. Pada saat ini, Lu Ming terkejut. Ini karena bayangan hitam yang muncul di akhir sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Meski berwujud manusia, ia sangat aneh. Itu seperti bayangan, dan ada mata di tengah alisnya. Ia memiliki total 3 mata. Lu Ming teringat pada ras dewa bermata 3 dan makhluk menakutkan yang melawan banteng Titan. Ia juga memiliki 3 mata. Apa hubungan antara semua ini? Mungkinkah bayangan hitam ini adalah tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Darah? Bas! Pada saat itu, prasasti penekan penjara tidak berada di bawah kendali Lu Ming. Itu terbang keluar dari tubuhnya dan menekan bayangan hitam. Tidak, bayangan hitam itu berteriak ketakutan, tapi di bawah prasasti penekan penjara, bayangan hitam itu meledak dan berubah menjadi abu. Jiwa sisa dari Master Iblis Darah akhirnya dihancurkan sampai mati oleh prasasti penekan penjara. Lu Ming menghela nafas lega. Lu Ming, saya akan berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, Xie Nianxing berbicara. Inti dunia sepertinya telah menyerap energi jiwa Raja Iblis Darah dan telah mengalami perubahan. Baiklah, kamu bisa mengasingkan diri. Aku akan melindungimu, kata Lu Ming. Xie Nianxing mengangguk. Saat berikutnya, keinginan spiritualnya menghilang. Lu Ming, sebaliknya, meninggalkan lautan kesadaran Xie Nianxing dengan prasasti penekan penjara dan kembali ke tubuhnya. Begitu dia kembali ke tubuhnya, Lu Ming mendengar ledakan keras. Dia berbalik dan melihat Master Cloud Dragon Valley dan Patriarch Ice Dragon bertarung melawan 5 orang suci absolut. Master Lembah Naga Awan dan Kepala Sekte Naga Es nyaris tidak mampu melawan 5 orang suci absolut, namun mereka tidak mundur selangkah pun.
Sebaliknya, mereka berdiri kokoh di depan mereka. Membunuh. Lu Ming berteriak dan melangkah maju dengan tombak reinkarnasi di tangannya. Lu Ming, apakah kamu berhasil? Tanya sang patriark naga es. Itu sukses. Master Iblis Darah telah terbunuh. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh area, menyebabkan banyak orang terkejut. Mustahil. Grandmaster Sekte Iblis Langit mulai berteriak seperti orang gila. Dengan kematian Raja Iblis Darah, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Wajahnya berubah.